Berikut ini untuk pengujian inverter box panel 2000 watt 48 volt dengan menggunakan mode UPS. Sebelum kami kirim, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah yang pertama akan saya lihatkan terlebih dahulu untuk tampilan dalamnya. Kita lihat saja di sini. Di sini untuk bagian bawah terdapat switch ya. Dan di sini ada dua fan, kemudian di sini ada baterai plus, baterai minus, MCB. Di sini terdapat MCB baterai, MCB AC output dan MCB AC input. Di sini untuk PLN dan di sini untuk outputnya ya. Dan di sini untuk LN-nya jangan sampai terbalik ya. Kemudian sini bagian atas terdapat inverter dan satu buah fan dan trafo ya. Kemudian di sini akan kita kembalikan ke tampilan awal di sini. Kemudian di sini akan saya nyalakan yang pertama kali di MCB baterai, lalu kita nyalakan di jalur switchnya ya. Kita nyalakan di switch, lalu kita tunggu. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya akan saya tunjukkan untuk menu-menu dari inverter ini. Di menu yang pertama ada di tombol enter. Sini kita tahan saja untuk mengganti. Itu masuk menu ya. Di sini untuk menunya. Di sini ada set prioritas ya. Set prioritas terdapat dua AC dan solar. AC untuk inverter, AC untuk PLN dan solar itu untuk inverter. Kemudian di sini ada menu saver. Di sini itu untuk menu penghematan, biasanya kita gunakan untuk penghematan output. Kemudian di atasnya lagi di sini ada backlight. On itu selalu menyala atau always on ya. Dan normal itu ketika kita tinggal 1 menit maka untuk backlightnya ini akan redup. Kemudian di sini ada set charging PV. Biasanya kita gunakan untuk MPPT ya, karena tidak ada MPPT di sini kita off-kan saja. Kemudian di sini ada set charging current PLN atau AC ya. Sini itu kita gunakan untuk menu charging PLN. Sini bisa disesuaikan juga. Kemudian untuk menu yang kedua ada di tombol enter dan ESC. Kita tekan secara bersamaan seperti ini, lalu akan berganti seperti ini ya. Sini ada set inverter output voltage, di sini 220 atau berapa bisa disesuaikan ya. Kemudian di sini ada set frekuensinya, output frekuensi ya, ini juga bisa disesuaikan. Kemudian sini ada set AC input range, ini juga bisa disesuaikan juga ya. Kemudian sini ada AC itu solar delay time ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan menunya. Kemudian sini ada settingan baterainya. Di sini settingan baterai terdapat CCCV, sini buat charging, dan di sini float juga buat charging. Kemudian di sini ada DC rec, di sini batas kembali on. Untuk merubahnya tinggal tekan up atau down ya, seperti ini untuk merubahnya. Kemudian untuk nge-save ini sudah otomatis, jadi bisa tekan SC atau enter saja. Di sini ada AC rec, sini itu batas perpindahan sebelum baterai itu habis. Terus di sini ada alarm batas bawah dan di sini ada batas bawahnya. Kemudian di sini ada reset factory settingan untuk mereset settingan kembali ke defaultnya ya. Kemudian di situ itu untuk menu-menunya, ini untuk displaynya. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini akan saya ujikan untuk prioritas AC ya. Di sini sudah di posisi prioritas AC. Kemudian sini masih di posisi inverter di 225 ya. Kemudian akan saya nyalakan di jalur PLN, kita nyalakan di MCB AC input untuk menyalakan PLN ya. Dan sini untuk PLN di 219 ya. Dan sini PLN melakukan proses charging, bisa kita lihat untuk indikatornya menyala ya. Kemudian ketika PLN-nya mati maka akan berpindah ke jalur inverter ya di sini. Kemudian ketika PLN-nya menyala maka akan berpindah ke jalur PLN dan PLN melakukan proses charging. Bisa kita lihat di sini 219 berpindah dan di sini melakukan proses charging. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya akan saya ujikan untuk prioritas solar. Kita ganti terlebih dahulu untuk prioritasnya. Kita ganti solar ya.
Kemudian akan saya simulasikan ketika baterai dari inverter ini habis. Di sini masih di posisi inverter ya, di 225. Kemudian kita simulasikan ketika baterai itu habis, dan sini untuk tegangan baterai di 52 volt ya. Kita turunkan. Dan sini untuk baterai di 44 volt ya. Dan sini untuk settingan tadi sudah berpindah. Kemudian akan saya turunkan lagi ke settingan kembali on. Maaf, maksudnya kita turunkan lagi ke settingan batas bawah ya. Sini baterai habis dan sini alarmnya menyala. Kemudian kita naikkan lagi ke settingan kembali on. Dan sini untuk baterai 51. Dan sini masih di posisi inverter. Dan sini untuk tadi untuk settingan DC rack di settingannya 50 volt ya. Di sini untuk kembali on 50 volt. Namun untuk mencapai kembali on kita harus menunggu 10 menit. Yang ini kita harus menunggu 10 menit untuk menunjukkan bahwa memastikan untuk baterai inverter ini benar-benar sudah mencapai kembali on. Jadi untuk berpindah lagi ke jalur inverter kita harus menunggu 10 menit. Untuk menunggu 10 menit ini ya, untuk memastikan bahwa baterai dari inverter ini benar-benar sudah mencapai kembali on. Jadi kita akan tunggu sekitar 10 menit ya, untuk memastikan kalau baterai ini benar-benar sudah kembali on. Kita tunggu saja sekitar 10 menit di sini.
Dekan aku.
Oke, di sini kita masih menunggu ya untuk proses perpindahan dari jalur PLN ke inverter. Sini kita masih menunggu. Ya, di sini setelah kita menunggu sekitar 10 menit bahwa inverter ini memastikan benar-benar sudah kembali ke settingan diserek. Sini sudah berpindah lagi ke jalur inverter ya di 225. Kita akan ulang lagi sekali lagi di sini. Kita akan turunkan tegangannya. Di sini masih di posisi inverter dan ini berpindah ke jalur PLN ya di 43,2. Untuk settingan AC rack di sini 43,6 dan sini settingan baterainya di 43,2 volt ya. Di sini sudah berpindah ke jalur PLN dan sini baterai belum habis ya. Kita turunkan lagi sini. Dan sini baterai habis. Dan sini untuk indikator alarm sudah nyala ya. Kemudian akan saya naikkan lagi ke settingan kembali on. Dan di sini tegangan baterai 50,8 volt ya. Sini sudah mencapai settingan kembali on atau diserek ya. Namun untuk berganti ke jalur inverter lagi kita harus menunggu 10 menit ya. Kita harus menunggu ini AC to solar. Untuk berpindah lagi kita harus menunggu 10 menit untuk memastikan bahwa baterai dari inverter ini benar-benar sudah mencapai kembali diserek ya. Sini kita harus menunggu 10 menit. Dan sini akan saya tunjukkan untuk cara men-skip untuk melewati 10 menit dengan cara PLN-nya kita matikan. Sini akan saya matikan di jalur PLN-nya. Sini masih menunggu ya. Kita matikan PLN. Dan sini secara otomatis berpindah ke jalur inverter ya, tanpa membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kemudian sini untuk langkah selanjutnya akan saya lakukan pengujian beban. Akan saya nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Dan sini untuk jalur baterai terbaca 53,6 volt. Di sini akan saya nyalakan di MCB AC output untuk yang selanjutnya di sini. Kemudian untuk pengujian beban kali ini akan saya bebani menggunakan beban blower dan beban pemanas. Di sini akan saya bebani menggunakan satu buah blower terlebih dahulu. Di sini menggunakan satu buah blower beban terbaca sampai 1400 dan sini terbaca 66% ya. Kita tambah lagi di sini. Di sini beban terbaca sampai 2000, di sini 93%. Kita tambah lagi. 2100 94% masih bertahan ya. Kita tambah lagi di sini 2300 ya, di sini 103 dan sini inverter overload ya. Ini untuk alarm 2400 2600 dan di sini 109 dan sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup.
Dan sini inverter sudah kembali hidup ya. Kita lakukan lagi di sini 1400, kita tambah lagi 2100, masih bertahan. 2200, sini overload ya, 103, dan sini off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan sini inverter kembali hidup ya. Kemudian sini untuk bagian bawah fan sudah berputar semua ya. Ya, cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 2000 watt 48 volt dengan menggunakan mode UPS belum frame. Sekian, terima kasih.